Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali tanpa terasa sudah 1 bulan kita sudah tidak bertemu. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelum kita masuk ke Biskom Nasional, kita mau buka terlebih dahulu dengan kita berdoa. Dan doa pembukaan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Gunawan Yohanes. Silakan Pak Gunawan Yohanes. Ya, baik teman-teman sekalian, selamat malam. Melanjutkan salam yang disampaikan oleh Pak Alex tadi. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian dari seluruh jaringan KBC di Indonesia. Izinkan saya menyapa beberapa teman dari Bali, dari Bandung, Jabodetabek, ada dari Malang, Purwokerto, ada dari Semarang cukup banyak, terus kemudian Solo, Surabaya sendiri, Yogyakarta, dan ada beberapa yang lain. Begitu. Sebelum kita membuka, mari kita membuka acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sampai hari ini, sampai malam ini kami masih sehat, kami masih bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam satu program Biskom ini. Biarlah Tuhan pimpin teman-teman yang akan melayani Tuhan, baik pembicara, baik tim yang ada di belakang layar, dan semuanya, semua alat yang kami pakai, dalam nama Tuhan Yesus memberkati, urapi, agar semua yang kami lakukan ini hanya satu tujuannya, yaitu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami membuka acara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Teman-teman sekalian, ini senang bahwa kita bisa bertemu lagi hari ini. Saya gembira sekaligus gemes begitu. Gembiranya adalah kalau saya masih bisa melihat wajah teman-teman walaupun saya lihat di layar kaca, itu artinya Anda semua dalam keadaan sehat. Sampai hari ini ada dalam keadaan sehat, sejahtera, begitu sampai mengikuti acara hari ini. Gemes karena sudah sekian bulan kita tidak bertatap muka, karena biasanya kalau sesi-sesi Biskom semacam ini yang biasanya kami selenggarakan sebelum hari Selasa, kami selenggarakan hari Rabu kedua, ini adalah hari Rabu yang kami nanti-nanti, di mana ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa bertatap muka lalu belajar. Begitu. Ini sudah sekian bulan, kita harus menunda keinginan itu. Kita berdoa agar ini semuanya cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan seperti sedia kala. Gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin hari ini bergabung, terus kemudian masih belum tahu sebenarnya apa sih, ada di mana sih kita ini, ada di komunitas apa, begitu. Ini Biskom ini apa ya maksudnya, begitu. Teman-teman dari multimedia nanti akan menerangkan, memutarkan satu video yang akan bisa memberikan kepada Anda informasi tentang apa organisasi ini dan apa Biskom. Silakan teman-teman multimedia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Biskom KBC Kingdom Business Community. Wow, menarik. Kami senang dan menyambut hangat kedatangan kawan-kawan KBC di acara ini. Business Community yang disingkat dan kita kenal dengan sebutan Biskom adalah sebuah program yang dimaksudkan sebagai program follow-up yang sifatnya gratis pasca kawan-kawan mengikuti Camp KBC. Dengan demikian, menjaga Anda agar tetap tumbuh dalam keahlian, bisnis dan pekerjaan yang berpusatkan pada Tuhan. Jadi, Biskom adalah sebuah komunitas orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya di marketplace. Biskom dihadiri oleh alumni Camp KBC dari Camp Sukses Sejati atau SS, Camp Kingdom Financial atau Camp KF,
Camp Route to Success atau RTS, dan Camp Dare to Success atau DTS. Namun, di Biskom, kami juga membuka diri dan kesempatan buat partisipan non-alumni, pengusaha, profesional, dan pekerja Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan keahlian. Visi dan misi Kingdom Business Community adalah visi menjadi komunitas dunia usaha dan kerja yang berpusatkan pada Tuhan. Misi membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, bertumbuh dalam kepedulian. Menjunjung tinggi glory value, kepanjangan dari G, God Center, berpusatkan pada Tuhan. L, loyal to process, belajar setia pada proses. O, obedient to truth, berani melakukan kebenaran. R, real spirit of excellence, berikan yang terbaik. Y, yielding rights, berkorban untuk orang lain. Demikianlah pengantar Biskom kali ini. Bersiaplah untuk bersama-sama kita belajar, bertumbuh bersama dalam kebenaran, keahlian, dan kepedulian. Selamat berbiskom. Terima kasih Pak Gunawan Yohanes. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi Biskom pada malam hari ini, ada firman Tuhan Bapak Ibu, yang saya sungguh sangat tergerak untuk membagikan kepada kita semua. Saya akan sharing screen terlebih dahulu. Bapak Ibu, pada malam hari ini ada satu firman Tuhan yang saya sungguh sangat rindu untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita baca, bahkan mulai sedari kita kecil. Firman Tuhan ini sebetulnya firman Tuhan yang diambil dari mujizat 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu. Di mujizat 5 roti dan 2 ikan, di situ Tuhan Yesus memberikan mujizat dan memberi makan 5.000 orang. Next. Dan di situ, kalau kita baca Bapak Ibu ya, kalau kita baca di sana, di situ yang saya tertarik untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah story behind this miracle Bapak Ibu. Mengapa mujizat ini bisa terjadi, hal-hal apa yang terjadi sebelum mujizat ini terjadi, dan mengapa kok mujizat ini bisa sampai terjadi dan begitu dahsyat luar biasa. Di sini dikatakan, di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebelum mujizat tersebut terjadi, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, begitu banyak orang, dan ia menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, sebelum mujizat tersebut terjadi, Tuhan Yesus dan para murid sedang melakukan pelayanan. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan para murid melakukan pelayanan, menyembuhkan orang sakit, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan setelah mereka selesai melakukan pelayanan, pada waktu itu hari sudah sore menjelang malam, dan pada waktu itu para murid meminta kepada Tuhan Yesus. Next. Pada waktu itu para murid minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tempat ini sudah sunyi Tuhan, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini para murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk supaya orang banyak pergi membeli makanan masing-masing. Bapak Ibu yang tertarik, yang gimana hal ini membuat saya tertarik untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah jawaban Tuhan Yesus
kepada para murid yang meminta dia untuk menyuruh orang banyak membeli makanan, mencari makanan sendiri-sendiri. Next. Jawaban Tuhan Yesus berikutnya, Bapak Ibu. Di sini ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjawab berkata kepada para muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, jawaban Tuhan Yesus ini yang menggelitik saya men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Para murid yang jumlahnya sangat sedikit, mereka bukan orang mampu, bukan orang kaya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat ini, kira-kira Tuhan Yesus minta para murid untuk supaya para murid ini memberi makan apa, Bapak Ibu? Pasti memberikan makanan jasmani. Makanan yang mengenyangkan perut orang banyak. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah bersama-sama melakukan pelayanan dan semua orang banyak tersebut sudah menerima makanan rohani. Bapak Ibu, seringkali kita baca, next, di Matius bab 4 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Next, dengan arti kata bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari makanan rohani atau firman Tuhan, tetapi juga manusia butuh untuk hidup makanan jasmani, Bapak Ibu, atau roti. Bapak Ibu, dari kisah yang baru saja saya sampaikan ini, kita bisa belajar bahwa saat ini ada begitu banyak orang-orang yang kelaparan. Di dalam pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang sedang suffer, yang dimana begitu banyak pengusaha cash flow-nya terganggu, profitnya minus. Dan pada malam hari ini, Tuhan mengutus KBC. KBC menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan makanan bukan hanya rohani, tetapi makanan jasmani kepada para profesional dan para pengusaha. Bagaimana caranya agar usaha mereka, usaha kita semua, cash flow kita semua, profit kita semua boleh dapat menjadi positif. Bapak Ibu, oleh karena itu, dari KBC di Biskom Nasional pada malam hari ini akan dibawakan materi yang berjudul Next, strategi untuk melipat gandakan profit pasca pandemi COVID-19. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat kita sudah kelimpahan firman Tuhan, makanan rohani, begitu banyak kita dapat, kita bisa ikut ibadah, PD, Komsel, ada begitu banyak di dalam grup WhatsApp kita mendapatkan sharingan, broadcastan firman Tuhan, kita ngelihat video-video di YouTube yang meneguhkan iman kita, menguatkan semangat kita, supaya kita jangan pernah menyerah, never give up. Tetapi pada saat kita masih nggak tahu langkah, bagaimana cara membuat supaya usaha kita, profitnya plus, keuangannya sehat, cash flow-nya lancar, sama aja Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita nggak akan bisa hidup. Kalau kita nggak bisa hidup, kita juga nggak akan bisa menghidupi banyak orang, karyawan-karyawan kita. Pada malam hari ini Tuhan berkata dengan begitu kuat, kita harus sama-sama belajar, kita harus sama-sama menerima makanan jasmani, kita sama-sama mau belajar bagaimana cara melipat gandakan profit. Bapak Ibu, di sini KBC menghadirkan seorang pembicara yang muda tapi luar biasa. Dia adalah Pak Deddy Sidarta, dia adalah seorang co-founder, dia adalah seorang founder, pendiri, CEO dari The Consulting Business Consultant,
Pak Deddy Sidarta juga memiliki pengalaman lebih dari 30.000 jam konsultasi di 32 kota di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan beliau juga adalah seorang certified financial planner. Dia juga seorang certified professional financial modeler, dan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dan sertifikasi kompetensi yang beliau miliki. Pak Deddy Sidarta, waktu dan kesempatan saya berikan. Silahkan. Oke, terima kasih atas perkenalannya Pak Alex. Terima kasih juga untuk seluruh panitia Biskom Nasional atas kesempatan saya hari ini untuk melayani di acara Biskom di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu hari ini sudah hadir ya, ingin supaya bisa mendengarkan sedikit sharing dari saya. Saya berharap semoga sharing hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dan juga bisa memberikan insight-insight tentunya untuk perkembangan bisnis Bapak Ibu sendiri ya. Hari ini saya dengerin Pak Alex sebagai moderator pembuka, saya ternyuh sekali gitu ya, bawainnya pembukanya luar biasa Pak Alex ya, sampai saya ikut ternyuh gitu ya, bahwa memang yang kita hadapin sekarang mungkin juga Bapak Ibu sendiri juga sudah sama-sama tahu lah ya kita ya, bahwa wabah COVID-19 ini bukan suatu hal yang mudah bagi semuanya gitu ya. Saya yakin dan percaya kita pun, Anda pun ya, saya pun ya, kita masing-masing semuanya pasti mengalami dampak daripada COVID-19 ya. Kemarin saya ketemu dengan teman saya seorang pengusaha yang luar biasa ya, pengusaha yang sudah besar, dia sudah sangat besar, punya cabang sampai ratusan gitu ya, cabang ratusan perusahaan, cabang di ratusan cabang gitu ya. Kena COVID-19 ini kurang lebih hampir 300 cabangnya harus shutdown ya. Dan benar-benar kasihan sekali karena kondisinya itu beliau bekerja di tour and travel dan benar-benar shutdown. Akhirnya kebetulan beliau bukan seorang yang gampang menyerah. Akhirnya beliau pivot, kawan-kawan pivot ke area yang lain dan ke berusaha gitu ya, di mana memang nggak gampang dari tour and travel, pivot lagi ya ke usaha yang lain. Nah, ini saya yakin dan percaya hari ini teman-teman juga mungkin dari peserta hari ini yang hadir mungkin juga ada mengalami hal yang sama gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mungkin usahanya kemarin sempat turun, kira-kira ada yang 30%, ada yang 15%, ada yang 50%, bahkan sampai 80, bahkan sampai 0 gitu ya, sampai 100% turun ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, kita harus sekarang persiapkan diri kita. Hari ini saya akan sharing ya tentang topik yang Anda lihat di layar kaca Anda. Bagaimana kita melakukan strategi untuk melipat gandakan profit setelah masa krisis. Nah, yang mungkin perlu saya garis bawahi teman-teman bahwa yang hari ini saya ajarkan, saya ini sharing teman-temannya, saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti boleh kalau seandainya nanti di sesi Q&A kita mau saling mengisi, seandainya Anda punya pandangan di bisnis Anda seperti apa, ataupun Anda punya sharing cerita Anda sendiri seperti apa, silakan nanti kita bisa sharing waktu di acara Q&A. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi lagi bahwa hari ini saya bukan mengajarkan hal gitu ya, yang tiba-tiba kita bukan sulap, bukan sihir, langsung tiba-tiba perusahaan kita menjadi perusahaan yang profit gitu ya setelah krisis ya. Jadi hari ini saya bukan ajarkan ilmu-ilmu yang sulap gitu Bapak Ibu ya, tapi yang hari ini akan saya ajarkan adalah kita melihat dulu ya, kita melihat dulu ke dalam bisnis kita ya. Kita mempersiapkan apa saja yang bisa kita persiapkan dalam bisnis kita, karena bagi semua orang, sekarang krisis ini kapan berakhir, kita nggak ada yang tahu. Ya, COVID-19 kapan berakhir, tidak akan ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan berakhir, gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai manusia, adalah kita melakukan yang terbaik untuk bisnis kita, ya, supaya bisnis kita bisa berkembang dan akhirnya bisa memperoleh profit yang berlipat ganda ketika COVID-19 sudah berakhir, ya. Nah, hari ini saya ajarkan kurang lebih hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau enggak keberatan supaya kita juga
pengen tahu gitu ya Pak Ibu ya. Anda mungkin supaya kita bisa lebih interaktif juga, boleh Anda chat gitu ya, supaya saya tahu juga profil dari para peserta. Mungkin Anda bergerak di bidang apa ya, supaya nanti waktu saya memberikan contoh, nanti siapa tahu contohnya bisa saya sambungkan ke bidang usaha Anda masing-masing. Ya, oke. Sebelum kita mulai topik strateginya, kita overview sedikit tentang bagaimana sih kondisi bisnis saat pandemi COVID-19 ini ya. Sama ya seperti yang kita semua ketahui bahwa hampir semua bisnis di masa pandemi COVID ini ternyata mungkin lebih dari 50% banyak yang mengalami penurunan ya. Tapi ternyata juga ada yang mengalami kenaikan ya. Jadi kita juga harus tahu mana bisnis yang naik, mana bisnis juga yang turun. Nah, next. Oke, nah ini bisnis-bisnis yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat bisnis-bisnis apa saja yang sekarang ini sedang dalam masa kenaikan ya. Yang pertama mungkin Anda juga sering lihat ya, saya juga kemarin barusan ditelepon, dikonsultasikan, maksud ada orang yang mengkonsultasikan tentang bisnisnya berupa alat-alat kesehatan. Ya, jadi dulunya mungkin nggak terlalu ramai, tapi karena COVID-19 ini alat-alat dan tunjang kesehatan ini naik luar biasa ya, yang dulunya banyak ekspor sekarang memenuhi kebutuhan lokal aja sudah full terus gitu ya untuk kapasitas produksinya ya. Next, mungkin dibuka semua boleh technical support ya. Jadi ini kurang lebih bisnis-bisnis yang Anda lihat Bapak Ibu ya, hampir semua bisnis seperti ini, mulai vitamin ya, obat-obatan. Kalau vitamin obat-obatan di awalnya lagi ngetren naik, tapi sekarang lebih arah steady ya, karena di awalnya mungkin banyak orang yang takut akhirnya beli-beli obat-obatan, tapi ternyata waktu sudah mulai agak panik buying-nya berhenti, mulai steady. Nah, frozen food naik banget. Saya sering lihat teman-teman saya, klien-klien juga yang bergerak di frozen food, dulu kulkasnya atau freezernya cuma 1, sekarang freezernya ada 5. Ya, jadi ini memang bisnis yang lagi dapat banyak berkat gitu ya di masa seperti ini ya. Terus ada lagi tool digital. Kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi seperti Zoom Meeting, ya seperti aplikasi Google Meet, ya dan tools-tools yang mempermudah kita bekerja seperti Asana juga ya, itu juga lagi naik daun. Ya. Ada lagi entertainment online, ya YouTube, Netflix, ya kalau Anda lihat sekarang viewernya YouTube itu lagi kenceng-kencengnya. Ya kebetulan saya juga lagi fight di YouTube. Bulan-bulan ini untuk penambahan follower itu cepat banget ya, karena orang sekarang banyak mungkin ya nggak terlalu sering keluar ya, mungkin nggak dulu sering ke mall atau sering pergi keluar kota, sekarang malah mereka sering pulang kerja, mereka di rumah, larinya kemana? Larinya ke YouTube atau Netflix, larinya ke situ. Plus apalagi yang naiknya? Ada juga di telekomunikasi ya, kalau komunikasi berhubungan dengan paket data ya, karena banyak orang yang di rumah, either mereka chatting, either mereka lihat YouTube dan kawan-kawan, either mereka lihat Netflix, akhirnya paket data juga bertambah ya. Nah, lalu apa saja bisnis yang lagi turun? Nah, ini juga mungkin boleh dibuka langsung semua technical support ya. Ini supaya kita tahu aja overview ya teman-teman. Nah, yang pertama yang paling parah turunnya adalah traveling dan pariwisata. Ya, seperti saya punya teman tadi ya, salah satu senior di travel punya ratusan cabang, harus tutup benar-benar zero omset karena kondisinya travel tidak bisa diandalkan waktu pandemi COVID. Tapi yang saya pelajarin dan teman-teman saya pelajarin dan mungkin teman-teman KBC hari ini juga pelajarin bahwa ternyata bisnis yang kita bangun sebegitu besarnya itu ya ternyata dengan gampang dijentikkan gitu ya langsung bisa seperti ini. Itu yang pengalaman untuk COVID-19 ini yang benar-benar saya lihat, oh ternyata bisnis yang kita bangun ini harus benar-benar punya fondasi yang kuat. Kenapa? Kalau nggak punya fondasi yang kuat sebesar apapun, kadang-kadang juga langsung turun seperti itu ya. Terus rental properti ya, mall, F&B, fashion and lifestyle, otomotif dan lain-lain ya. Kalau Bapak Ibu juga lihat mungkin di bisnis wedding ya, wedding terus bisnis event ya, bisnis seperti misalnya kita punya event workshop yang dulu offline sekarang harus menghilang, tidak ada lagi workshop offline. Bisnis pameran ya sudah sekarang hampir
nggak ada untuk bulan-bulan ini ya. Bahkan otomotif yang terakhir saya tahu juga waktu COVID-19 kemarin penjualan tinggal 5-10% daripada sebelumnya. Wah, ini benar-benar ngenes gitu lah kalau kita lihat kondisinya ya. Nah, terus next boleh dilanjutkan ini technical support ya. Nah, ini kita overview dulu Bapak Ibu ya. Kita tahu dulu, tapi jangan khawatir kita hari ini nggak perlu takut terkait dengan turunnya, tapi kita harus tahu dulu overview-nya secara global dan bagaimana apa yang harus kita lakukan nanti. Nah, kita persiapkan melalui seminar hari ini. Nah, slide berikutnya. Nah, setelah kita tahu overview dari bisnis yang naik dan bisnis yang turun. Nah, terus pertanyaannya, Pak, what next sih Pak after COVID-19? Nah, ini kan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya, bahkan klien-klien saya, rekan-rekan saya juga tanya, apa sih habis ini? Ngapain sih? Apa yang terjadi sih? Nah, mungkin Bapak Ibu juga sempat dengar yang sering kita dengar di berita lah, atau mungkin di judul seminar lah, atau di manapun gitu ya, ada namanya the new normal ya, the new normal. Ini kecepatan mungkin ya, agak back dikit. Ada namanya the new normal ya. Nah, tapi yang kita tahu apa sih the new normal? Karena new normal ini banyak yang banyak pandangan setiap kata-kata new normal ini berbeda-beda ya. Seperti misalnya kalau kita ngomong habis PSBB ada new normal. Nah, new normalnya itu apa? New normalnya itu mungkin kita harus bekerja menggunakan protokol kesehatan. Kita sudah tidak perlu takut lagi dengan namanya COVID. Meskipun ada COVID, tetap kita harus hidup bersama dengan COVID ya. Pakai masker, pakai sanitizer, vitamin, ya jaga jarak dan kawan-kawan. Ya itu yang dikatakan. Tapi dalam bisnis apa sih yang dimaksudkan kita the new normal? Nah ini yang kita perlu tahu Bapak Ibu ya, supaya bisnis kita jangan sampai ketinggalan karena kita nggak tahu new normal itu apa sih yang bakal terjadi. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tahu daripada new normal ya. Jadi kalau Anda lihat new normal nanti, ini Anda boleh searching ya. Jadi Bapak Ibu boleh searching di Google ataupun dimanapun Anda browser yang bisa Anda pakai gitu ya. Anda ketika cari new normal ya, Anda bisa tahu di luar sana juga sudah mulai banyak informasi mengenai new normal bisnis setelah COVID-19 ya. Yang pertama yang perlu Anda ketahui bahwa setelah kita PSBB selama hampir sebulan ya, bahkan sekarang kita dari COVID-19 yang diumumkan di bulan Maret tanggal 2 ya. Saya ingat banget waktu saya di Jakarta, waktu sebelum tanggal sekian Maret itu saya masih ikut seminar dan waktu itu kondisinya orang-orang masih belum aware. Saya sendirian di ruang seminar itu pakai masker sampai dilihatin seperti orang agak kurang gitu ya, agak kurang normal gitu ya. Soalnya saya pakai masker sendirian gitu selama hari. Tapi waktu setelah setelah diumumkan itu langsung semua pakai masker dan nggak lama PSBB ya. Setelah PSBB akhirnya kita di rumah WFH dan kawan-kawan. Nah, akhirnya terbentuk suatu habit Pak Ibu, di mana kalau Anda lihat untuk menciptakan suatu habit itu butuh waktu cuma kurang lebih 30-40 hari ya. Itu sudah terbentuk habit baru. Dan mungkin Bapak Ibu juga lihat sekarang bahwa mungkin kok lebih nyaman kalau saya habis kerja langsung pulang. Atau bahkan mungkin lebih senang sekarang kita kerjanya dari rumah. Kalau misalnya bisa dilakukan dari rumah. Nah, maka Ibu, apa yang menjadi new normal setelah COVID-19 dan mungkin sudah kita ketahui bersama-sama bahwa namanya remote working ini akan menjadi satu tren yang baru setelah kita melakukan atau menjalani bisnis kita di era new normal. Ya, maksudnya remote working itu apa Pak? Nah, remote working itu maksudnya kita bisa bekerja dari manapun. Nah, ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Kalau misalnya dulu sebelum COVID mungkin sudah beberapa orang generasi-generasi milenial terutama ya, ataupun generasi-generasi yang sudah melek teknologi sudah belajar bagaimana saya bisa bekerja tanpa harus ke kantor. Ya, tapi karena COVID-19 ini dipaksa lebih lagi supaya orang itu harus remote working. Ya, orang kerja dari rumah. Nah, ini kita perlu pikirkan apakah nanti di dalam usaha kita perlu punya protokol remote working. Nah, ini kita juga perlu tahu. Nah, setelah ditelusuri Bapak Ibu, ternyata remote working ini seharusnya, kalau kita bisa melakukan dengan baik dan benar, seharusnya itu bisa lebih meningkatkan efektivitas kerja.
dan meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kondisinya Bapak Ibu, ketika tim kita tidak perlu berjalan jauh keluar rumahnya ke kantornya, terutama Anda yang berdomisili di daerah-daerah macet ya, seperti Jakarta, seperti Bandung ya, ataupun Surabaya juga sudah mulai macet gitu ya. Itu ketika mereka tidak keluar dari rumah dan mereka kerja di rumah gitu ya, selama kita punya protokol yang benar untuk mengeceknya gitu ya, produktivitasnya mereka meningkat. Nah, ini sudah kami coba di tempat kami kemarin waktu kita menerapkan WFH, waktu PSBB kemarin di Surabaya. Nah, itu salah satunya apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi ketika kita new normal, gitu ya. Berikutnya apa lagi kira-kira? Next. Nah, distance learning ya, seperti hari ini Bapak Ibu yang kita hadir di Biskom Nasional ini, Anda juga lagi belajar di luar ya. Jadi dengan online ya, tidak harus Anda ketemu, kita bisa bertemu secara online ya. Nah, bagaimana dengan meeting? Nah, apalagi apa perlu kita meeting selalu ketemu ya? Kalau dulu mungkin kita meeting nggak marem atau nggak enak kalau nggak ketemu. Tapi sekarang rasanya lebih enak meeting tanpa harus ketemu. Langsung lewat layar kaca ini aja langsung bisa ketemu, bisa satu hari menghabiskan 5-7 kali meeting dengan gampang. Ya, kalau dulu 3 kali meeting, 4 kali meeting sudah capek Pak Ibu. Karena harus lewat lewat ketemu, harus macet-macet dulu. Sekarang nggak perlu macet 7 kali meeting atau lebih dari 7 kali meeting pun bisa dilakukan. Ya, apalagi? Nah, next, telemedicine ya. Boleh dibuka semua, technical support, boleh silakan. Ya, telemedicine kalau Anda lihat aplikasi Halodoc, aplikasi Halodokter dan kawan-kawan. Nah, sekarang sudah mulai zamannya semua lewat digital ya, semua lewat jarak jauh ya. Ada lagi digital banking kalau Anda lihat ya. Membuka rekening di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia tidak perlu harus hadir. Anda bisa langsung lihat, Anda bisa langsung lewat aplikasi, buka rekening, langsung muncul ya. Ini yang terjadi Pak Ibu. Dan yang terakhir online delivery ya, di mana sekarang jasa-jasa pengiriman sudah mulai banyak munculan yang baru ya, si cepat ya, ada Ninja Express dan kawan-kawan muncul baru karena permintaan untuk online delivery semakin kencang. Nah, apa maksudnya saya cerita seperti ini Bapak Ibu? Yang perlu kita garis bawahi bahwa kita sudah tidak bisa lagi lari daripada kenyataan ya. Banyak klien-klien saya terutama yang di luar pulau Pak Ibu ya mengatakan bahwa seperti ini. Pak, saya itu kalau misalnya bisa saya bergerak di dunia internet, Pak, itu enggak zaman, Pak, enggak bisa, Pak. Itu omongannya banyak orang gitu ya. Yang klien-klien kami juga sering ngomong seperti itu. Bahkan waktu seminar pun saya sering mereka mengatakan bahwa Pak susah, Pak, atau enggak bisa, Pak. Bisa itu masuk ke dunia digital. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan Bapak Ibu. Bahwa dengan adanya COVID-19 dunia digital ya industri 4.0 ini sudah mau tidak mau didorong lebih kencang ya. Kalau seandainya Anda masih menerapkan pola-pola lama, misal nih Anda punya toko ya, toko Anda kerjanya harus face to face, ketemu orang sama orang ya. Kalau seandainya kemarin PSBB, saya yakin dan percaya Anda omsetnya pasti ngedrop ya. Tapi ternyata orang yang buka pakai Tokopedia Bapak Ibu, saya punya teman juga pakai Tokopedia atau Shopee atau yang macam-macam lah ya, banyak provider untuk menyediakan hal itu, yang dulunya tidak pernah mengerjakan hal tersebut, misalnya ya, dia jualan dari Shopee, ini true story teman saya usaha laundry ya, usaha laundry, dia punya beberapa cabang laundry, karena banyaknya PSBB ya, akhirnya laundrynya tutup karena dia laundrynya spesialis di kos-kosan untuk anak mahasiswa. Kondisi PSBB menyebabkan banyak mahasiswa pulang. Akhirnya dia tidak punya penghasilan. Nah, dia pivot langsung ke makanan beku, frozen food ya. Frozen food dia pindah. Yang dulunya tidak pernah pegang frozen food Bapak Ibu, sekarang dia punya freezer banyak, dia ratingnya bagus di Shopee dalam tempo waktu 2 sampai 3 bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu pesan saya jangan sampai ketinggalan bergerak di dunia digital, bergerak dengan digitalisasi ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Oke, next. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Pak, bisnis apa ya, Pak, yang recovery duluan ya, Pak? Nah, ini kan banyak yang tanyain sama teman-teman juga. Pak, bisnis apa yang di recovery duluan ya, Pak ya? Nah,
Ini paling gampang Pak Ibu saya jawab secara ilmu apa nih ya, kalau zaman dulu ini ilmu ekonomi atau ilmu PPKN saya juga lupa gitu ya, waktu zaman-zaman SD SMP ya. Tapi Mbak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa yakin dan percaya bisnis yang akan recovery duluan itu akan terkait dengan kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer ya. Yakin dan percaya akan recovery duluan biasanya yang terkait dengan kebutuhan primer karena manusia akan cenderung mementingkan kebutuhan primernya ya. Dari kebutuhan primer, baru lari ke kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder selesai, baru lari ke tersier. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang bergerak, mohon maaf ya, yang di bidang mungkin pakaian, ya, makanan kan kalau primer itu kan pangan, sandang, papan, ya. Jadi makanan, pakaian, terus tempat tinggal, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan hal seperti itu biasanya akan mulai recovery. Sebagai contoh, misalnya Anda bergerak di industri misalnya cuci AC, misal cuci AC, atau apa kayak yang berhubungan dengan tempat tinggal, gitu ya, atau kontraktor untuk renovasi, misalnya seperti itu, ya. Kalau kemarin waktu COVID, yakin dan percaya banyak orang yang takut karena mereka memanggil Anda, mereka juga takut terkena COVID gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah mulai loss, sudah mulai mereka ketakutannya hilang, yakin dan percaya bisnis itu akan mulai tumbuh. Kan nggak mungkin toh orang nggak butuh untuk cuci AC gitu ya, atau rumahnya bocor nggak diperbaiki, kan nggak mungkin juga. Jadi biasanya yang akan recovery duluan adalah yang berhubungan dengan kebutuhan primer tadi, sandang, pangan, dan papan. Ya. Setelah itu selesai semua Bapak Ibu, baru lari ke kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu untuk kenyamanan. Sebagai contoh misalnya traveling, ya. Misalnya juga lagi misalnya pakai tools yang baru, misalnya ganti TV baru dan kawan-kawan. Ataupun yang pokoknya misalnya contoh sebagai misalnya contoh fitness center, misalnya dia dulu nggak berani ke fitness karena sudah mulai gerah, akhirnya dia ke fitness center. Contohnya seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak harus didului pertama kali, ya seperti itu. Terakhir baru kebutuhan yang berhubungan dengan kemewahan atau ego, ya. Nah ini yang akan terjadi. Nah next. Nah, kok malah pusing Pak? Ya ini pertanyaannya gitu ya. Kok malah pusing Pak? Bisnis saya ini belum masuk kriteria new normal Pak. Nah, next lagi. Nah, Pak, bisnis saya ini masuk kategori yang tidak recovery duluan nih. Bagaimana? Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu dari mana saja ya. Anda berasal dari dari bidang apa saja. Tapi saya yakin dan percaya ya. Jadi gini, mungkin Anda tidak masuk di kategori new normal yang tadi. Ya, pesan saya seperti saya sampaikan tadi bahwa yuk Bapak Ibu sekarang kita berjuang ya. Tidak ada katanya tidak bisa ya. Pasti semuanya itu bisa. Everything we can as we do it maksimum gitu ya. Maksudnya kita lakukan semaksimum mungkin gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa, pokoknya kita lakukan semaksimum mungkin. Kalau Anda nggak pernah bergerak di dunia digital, yuk sekarang mulai pelan-pelan belajar. Yuk belajar bersama-sama di KBC. Kalau KBC ada event soal digital, yuk kita belajar. Ataupun misalnya di KBC tidak ada, ya cari di internet, di Google juga ada. Ataupun di seminar-seminar yang lain. Pasti ada yang bisa Anda pelajari. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bisnis saya tidak masuk di kategori yang recovery. Ya, masuk di recovery duluan. Nah, ini kan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu yakin dan percaya. Jadi gini, ini kalau misalnya bisa di-unmute ini lebih enak, tapi saya hari ini tidak bisa di-unmute ya. Cuma mungkin saya boleh testing supaya saya tidak ngobrol sendirian ya. Mungkin saya boleh minta Pak Alex gitu ya. Atau ya, Pak Bu Ruani boleh masuk. Nah ya, Bu Ruani sama Pak Alex nih. Saya pengen coba testing. Pak Alex, kalau saya boleh tanya secara ini Pak ya, secara hati ke hati ini Pak, secara hati ke hati. Kalau menurut Pak Alex Pak, kira-kira Pak, kebutuhan Pak Alex seandainya Pak, tiba-tiba bulan depan COVID-19 itu menghilang Pak, gitu ya, tiba-tiba COVID-19 itu, sudah ketemu antivirusnya, gitu ya. Kira-kira Pak, apa yang hal pertama yang ingin Pak Alex lakukan duluan terkait dengan kebutuhan? Hal pertama yang ingin dilakukan duluan. Yes. Maksudnya dari sisi
Sisi kebutuhan, konsumsi, Pak. dari Sisi kebutuhan. Kira-kira Pak Alex kepingin apa dulu nih kira-kira? kepingin apa dulu, kepingin Misalnya nih Pak, kalau kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kira-kira kalau Bapak, menurut Bapak, yang Bapak ingin selesaikan duluan setelah COVID-19 selesai, itu Bapak kepingin melakukan kebutuhan Bapak yang nomor berapa? Apakah makan, apakah tetap rumah, ataukah jalan-jalan, Pak? pasti yang pertama ya pasti makan, beres dulu, terpenuhi dulu, rumah semuanya oke, baru semua kebutuhan primer beres, baru nanti kalau memang ada dana lebih, baru jalan-jalan, Pak Teddy. Jalan-jalan. Siap, Pak Alex. Siap, siap, siap. Oke, baik. Saya coba testing ke Bu Ruani nih. Bu Ruani ada di tempat? Ya, Kak, malam. Oke. Bu Ruani, Yes. ngomong dari hati ke hati ya, Bu Ruani. Bukan Kalau dari kepala ke kepala, Pak, ya. Dari kepala ke kepala ya, Bu, ya. Siap. Siap. Dari mulut ke mulut, Bu, berarti, Bu. Bu, kira-kira kalau COVID-19 ini berakhir, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Kalau besok nggak ada gitu ya? Iya. Kalau besok hilang? Iya. Saya pingin pergi ke klien, Pak. Kunjungi klien. Pergi ke klien. Wah, luar biasa. Udah lama soalnya, kangen. Siap, siap. Kliennya di dalam kota atau di luar kota nih, Bu? Dalam kota sih. Dalam kota, siap, siap. Ini luar biasa Bu Ruani ya. Profesional banget. Tapi beda ya jawabannya Bu Ruani sama Pak Alex. Ya, Pak Alex mungkin mikirkan dulu ke masalah primer dulu, Bu Ruani mikirkan malah ke orang lain. Ya. Nah, kalau kita tanya ketemu Pak Dedi mungkin ya. Oh gitu ya, Bu. Siap, siap. Nggak cukup lewat Zoom ya, Bu. Harus ketemu makan ya, Bu ya. Sama minta ditraktir, Pak. Siap, Ibu. Siap, siap. Iya, iya, iya. Ya, jadi kawan-kawan, nah ini apa yang kita perlu sampaikan gitu ya, bahwa setiap kebutuhan orang berbeda-beda. Ini yang perlu kita ketahui, ya. Banyak ketika saya tanya sama teman-teman, apa yang ingin kalian lakukan duluan setelah COVID-19 ini berakhir? Rata-rata, mungkin saya tanyanya ke tim ke komunitas yang homogen gitu ya. Rata-rata mereka jawabnya kepingin jalan-jalan, ya. Tapi ke komunitas lain mungkin yang kondisinya mereka belum masalah perut, masalah sandang pangan papannya belum selesai. Mereka yang kebutuhan yang pertama ingin mereka lakukan adalah mereka ingin makannya kenyang dulu, ingin anaknya sekolah baik dulu, ingin rumahnya diperbaiki dulu. Nah, so apa maksudnya? Ya, yang kita perlu kaca Bapak Ibu bahwa kebutuhan primer seseorang kebutuhan primer setiap orang itu pasti akan berbeda-beda saat ini. Ya, mungkin bagi orang yang belum punya penghasilan cukup, mungkin bagi orang yang belum punya makan cukup, belum punya rumah cukup. Nah, bagi mereka kebutuhan primer sekarang adalah yang itu tadi, makan, pakaian, sama tempat tinggal yang layak. Tapi bagi kita mungkin yang sekarang kondisinya sudah cukup, maka kebutuhan primer yang pertama adalah refreshing, karena stres banget. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Nah, so ketika Anda bergerak di industri yang bukan recovery duluan, maksud saya adalah apa? Jangan berkecil hati, ya. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap orang punya kebutuhan primer masing-masing. Ya, tinggal bagaimana Anda di dalam industri Anda bisa menggrab. Ya, menggrab itu mendapatkan pasar supaya orang-orang yang butuh atas jasa Anda bisa Anda tangkap dan bisa Anda layani dengan baik. Ya, poinnya adalah itu. Ya, oke, next Pak Pugu ya, Pak Pugu atau Pak Toro ya, support, thank you. Nah, next lagi. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang strategi melipatkan gandakan profit setelah masa krisis. Dan hari ini saya akan ajarkan berdasarkan pengetahuan saya dan hal-hal yang sudah saya lakukan di perusahaan saya maupun perusahaan-perusahaan lain yang saya investasikan ataupun klien-klien saya juga. Nah, jadi ini based on praktek. Jadi saya nggak pakai teori, ini yang benar-benar kita praktekkan di dalam perusahaan saya. Oke, next, dibuka semua aja Pak, silakan. Nah, ini kita akan bahas Bapak Ibu ya dari 4 sisi ya, dari 4 sisi. Pertama marketing, operational, human resource, sama finance. Ya, jadi akan saya bahas secara luas Bapak Ibu. Nanti monggo kalau ada masukan, ada sharing yang lain silakan ya. Jadi hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Silakan nanti kalau ada yang mau sharing ya. Oke, kita
masuk dulu ke hal yang pertama ya. Kenapa kok saya bagi menjadi 4 hal Bapak Ibu? Ya, karena paling gampang itu kalau di bisnis saya anggap punya 4 pilar. 4 pilar itu selalu marketing, operational, human resource, finance. Jadi kita harus perbaikin dulu. Seandainya Anda punya divisi-divisi yang lain, it's okay, enggak apa-apa. Tapi kita perhatikan dulu dari 4 pilar ini dulu. Ya. Nah, di marketing, apa yang bisa kita lakukan di divisi marketing kita atau departemen marketing kita? Ya, oke. Yang pertama, nah, siapkan database pelanggan, Bapak Ibu. Ya, kemarin kalau Anda lihat restoran, ini paling parah kemarin restoran, ya mas. Ya, restoran itu paling parah. Kenapa kok paling parah? Karena saya lihat Bapak Ibu, hampir setiap restoran yang saya datang Bapak Ibu, jarang ada yang minta nomor telepon saya ataupun alamat email. Ya, maksudnya kenapa? Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kemarin, ini saya akan ambilkan contoh restoran ya. Seandainya kemarin misalnya restoran-restoran itu punya database pelanggan, seharusnya kalau misalnya mereka switching sedikit ke frozen food, yakin dan percaya mereka masih punya pasar. Tetapi kenapa enggak bisa? Ya, karena banyak sekali pengusaha restoran yang tidak pernah memikirkan masalah database. Mereka cuma percaya bahwa klien datang karena sosial media, karena branding dan kawan-kawan, akhirnya mereka datang makan pulang, gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka punya database? Nah, ini yang kita harus pikirkan, Mbak Ibu. Di dalam bisnis, tidak ada katanya tidak perlu database. Di dalam bisnis, kalau mau besar, harus perlu database. So, yang harus kita persiapkan sekarang, meskipun Anda sekarang masih lagi reborn, ya, masih lagi bouncing naik, belum 100% naik, masih mungkin 50%, 70%, I don't know. Ya. Tapi mulai sekarang kita pikirkan, loh, aku punya toko spare part, aku punya toko garment, aku pelangganku kok aku nggak tahu nomor teleponnya ya. Ya, ini mulai dipikirkan. Ya, atau aku pengusaha Gus Resto, atau aku pengusaha apa misalnya yang langsung B2C ya. Kalau B2C itu rata-rata jarang yang punya database. Tapi kalau B2B, maksudnya bisnis ke bisnis, itu lebih gampang mereka punya database. Ya, ini kita harus pikirkan Mbak Ibu. Bagaimana saya bisa mempersiapkan database pelanggan? Ya, karena database ini adalah strategi kita untuk bisa nantinya meningkat atau melipat gandakan omset. Ya, dari ini yang pertama. Ya, next berikutnya. Nah, setelah kita punya database Bapak Ibu, jadi database itu yang paling simpel ya adalah berupa nomor telepon dan alamat email. Ya, itu paling simpel sekali. Ya, setelah Anda punya database ini Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah Anda bisa persiapkan strategi digital untuk boosting market. Ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu, kita masih enak kalau misalnya mau promosi ini contoh ya, kalau Anda misalnya Anda lihat di KBC promotion gitu ya, kalau kita punya KBC Group, KBC promotion ya, itu sangat membantu sekali untuk promosi Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau seandainya kita promosi ya, yang pertama kita bisa promosi misalnya mengandalkan WhatsApp group atau Telegram group atau apapun ya. Ketika kita broadcast di satu grup yang isinya promosi, kira-kira iklan Anda atau barang Anda bisa dilihat oleh berapa banyak orang. Ya, total grup misalnya 400, saya yakin dan percaya tidak akan pernah lebih daripada 30% yang lihat iklan Anda. Ya, karena akan kelewat oleh iklan yang lain. Yaitu yang pertama. Ketika kita mengandalkan misalnya grup broadcast, broadcast message lewat lewat WA. Pertanyaan saya, broadcast message lewat WA atau forward message lewat WA sekarang sangat dibatasi. Ya, jadi yang kita harus pikirkan, jangan berkaca lagi bahwa Pak saya posting di Instagram, Pak saya posting di Facebook, Pak saya posting di WA group. Nah, itu sudah tidak zaman lagi Bapak Ibu. Yang kita harus pikirkan bagaimana sekarang strategi digitalnya untuk boosting market. Ya, ternyata banyak kok di luar sana itu caranya. Ya, mulai dari iklan di Google, iklan di Instagram, iklan di FB, ya, bahkan sebagai premium store di Tokopedia itu kita bisa lakukan. Ya, tapi kita harus siapkan strategi digitalnya apa sih? Ya, jangan berpatokan bahwa kita tuh hanya berjualan karena sekarang market itu tidak bisa dijuali. Tapi value apa yang bisa kita berikan kepada market supaya market ini mau datang Mbak Ibu. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Ya, bagaimana kita mempersiapkan strategi digital kita untuk boosting market. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, silakan. Nah, tingkatkan branding untuk usaha Anda. Ya. Banyak orang pengusaha yang buka usaha pertama kali buka jualan. Tapi at the end, orang yang punya branding yang akan selalu diingat. Ya, sebagai contoh misalnya, Anda punya pasta gigi.
ya. Kalau seandainya dulu setahu saya waktu kecil, saya selalu ingat tuh bahwa mama saya atau bapak saya selalu ngomong, ayo sikat gigi pakai odol, ya. Nah, padahal odol itu adalah merek pasta gigi, ya. Itu kenapa? Karena kondisinya adalah dia odol ini sebagai brand, ya, odol ini sebagai brand, ya, yang diingat orang sebagai pasta gigi. Pasta gigi is odol, ya. Yang lain cerita misalnya sebagai Aqua, ya, Aqua. Kalau Mbak mau beli Aqua di restoran misalnya gitu ya, kita beli Aqua. Padahal yang keluar misalnya Cleo atau yang keluar misalnya Le Mineral, ya. Padahal kita ngomongnya Aqua, ya. Like that Bapak Ibu. Jadi kalau Anda misalnya mau fighting secara panjang, harus dipikirkan bagaimana branding usahanya, ya. Jangan hanya mikirkan kita jualan saja, tapi brandingnya juga dipikirkan. Next lagi ya, apalagi. Nah, ini langkah yang kecil Bapak Ibu, tapi powerful, ya. Ini langkah yang keberapa ini? Keempat, ya. Terus beri perhatian kepada customer, supplier, dan partner Anda, ya. Banyak yang komplain gini sama saya, Pak, ini bisnis lagi sepi Pak, gitu ya. Bisnis lagi repot Pak. Ya sama, semua juga repot, semua jadi juga lagi sepi, ya. Tapi bayangkan kalau Anda sekarang, ya, nggak tahu Anda sudah melakukan atau belum, ya. Tapi kalau bayangkan seandainya Anda, misalnya sekarang Anda telepon ke customer Anda, atau ke supplier Anda, atau ke partner Anda telepon, Pak, gimana kabarnya Pak? Anda tanya baik-baik, cerita-cerita gitu ya. Terus, oh lagi sepi ya Pak? Iya Pak, iya. Semua lagi sepi ya Pak ya. Iya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Terus berjuang Pak. Jangan lupa Pak, kalau seandainya memang perlu apa-apa, perlu support dari kami, silakan Pak. Anda boleh hubungi kami Pak. Nanti kami support semaksimal mungkin. Ya, either Anda ke supplier, atau Anda ke customer, ataupun ke partner. Ya, at the end maksudnya adalah apa? Anda di saat seperti ini, jangan Anda berkaca bahwa Anda sendiri yang suffer, ya. Bahkan customer Anda ataupun supplier Anda ataupun partner Anda itu juga lagi suffer, lagi menderita. Jadi kalau seandainya kita sekarang memikirkan diri kita sendiri bahwa kita suffer, padahal mereka suffer, ya sama aja ya kan. Tadi sama-sama kita nggak ada yang memperhatikan. Tapi kalau seandainya kita memperhatikan Bapak Ibu, ya Anda sebagai pembisnis, Anda memperhatikan customer Anda di telepon. Pak, gimana kabarnya Pak? Bla 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 bla. Oh iya Pak, semangat ya Pak. Dan lain-lain. Pokoknya Anda bersemangat dan sebagainya ya. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Sekarang kondisi seperti ini, ya mungkin mereka belum bisa beli banyak, ya. Tapi kalau seandainya misal, waktu nanti seandainya COVID ini berakhir Bapak Ibu, yakin dan percaya, orang yang akan diingat pertama atau perusahaan yang diingat pertama oleh customer-nya adalah perusahaan yang memberikan perhatian kepada customer. Ya, jadi ini kita juga perlu perhatikan, Mbak Ibu. Jadi jangan hanya pikirkan jualan, omset. Ya, padahal daya beli tidak ada. Ya, tapi kita pikirkan bagaimana caranya supaya bisa kita beri perhatian lebih kepada customer kita atau partner kita. Ya, next. Oke ya, Nah, berikutnya, apa yang bisa dilakukan di Departemen Operasional? Nah, monggo boleh dibuka Pak yang pertama. Ya, yang pertama, evaluasi kinerja. Ya, nah, gini, sebagian perusahaan mungkin kondisinya adalah mereka lagi kondisi slowing. Ya, jadi kondisinya adalah omset belum banyak, ya belum rebound 100%, ya. Nah, daripada kita mikirin nyari omset terus, ya. Kenapa kita enggak pikirkan sebelum kita mau maju, kita harus lihat dulu. Ya, mungkin bagi Anda yang belum pernah melakukan evaluasi kinerja, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan evaluasi kinerja. Ya, kita harus lihat, oh, apa ya yang harus kita perbaikin ya. Analisa apa yang harus kita lakukan ya. Mungkin dengan SWOT atau metode-metode yang lain diperlukan atau mungkin diajarin oleh Biskom di acara-acara Biskom atau GBC ya. Coba kita praktekkan. Apa yang harus kita lakukan di perusahaan kita? Apa yang harus kita evaluasi ya supaya kita bisa perbaikan setelah nanti COVID-19 ini berakhir atau selesai, kita sudah bisa lebih maju. Ya. Next lagi. Next. Oke, nah berikutnya apa lagi? Rubah pola kerja. Jadi pertama yang harus saya lakukan di operasional, evaluasi dulu. Apa nih yang kurang? Ya, apa yang harus kita perbaiki? Ya,
apa yang harus kita buang atau apa yang harus kita tingkatkan, ya. Setelah kita tahu, terus sekarang harus kita pikirkan lagi di personal, apalagi coba rubah pola kerja dan tools kerja. Kalau misalnya dulu kita masih pakai manual base, semuanya versi manual. Kenapa kita di sekarang ini kita tidak rubah dengan digital base? Ya, sebagai contoh, misalnya dulu pembukuan pakai misalnya pakai buku atau pakai Excel. Kenapa nggak berubah misalnya pakai software accounting? Ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya HR, ya. Dulu misalnya cek log pakai fingerprint atau yang agak jadul pakai cek log yang jam itu ya, cetak gitu, masih ada loh ternyata perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Nah, kenapa sekarang kita nggak pakai versi cek log yang misalnya pakai face ya, pakai handphone, GPS-nya kemana-mana ya. Jadi misalnya Anda bisa tahu kondisi tim marketing Anda, tim operasional Anda, posisinya di mana bisa tahu ya. Itu pakai face recognition nyambung sama handphone ya. Jadi Anda coba dipikirkan bagaimana saya bisa meningkatkan tim saya, meningkatkan kinerja tim saya dengan tools-tools yang mendukung ya. Sering kali saya dikeluhin gitu ya oleh teman-teman yang sering memiliki sales canvas ya, sales canvas. Jadi, Pak, saya punya sales canvas, Pak. Sales canvas saya ini sering keluar di target omset nggak pernah nyampe gitu ya. Jadi sering kali targetnya bolong. Nah, ternyata Bapak Ibu yang diketahui dari sales canvas yang sering kali terjadi adalah satu, mereka sering kali kerjanya nggak produktif. Jadi keluar tapi larinya ke warung kopi, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, misalnya, mereka keluar, tapi kondisinya adalah mereka bawa barang lain. Jadi kita ngomong aja secara internal, gitu ya, bahwa kita nggak pungkiri ada hal seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kita pakai software, gitu ya, kita pakai software, misalnya software HRD yang face recognition tadi, ketika mereka dimanapun dengan GPS yang ada, itu otomatis mereka ketahuan. Ya, dan tempat kami di kantor kami sudah pakai hal seperti itu. Jadi akhirnya kalau kami konsultan kami kemana-mana, kita tahu, oh mereka kerja atau enggak, kerja atau tahu. Ya, bahkan kemarin waktu PSBB, kita sempat ke rumah WFH, kita tahu tim kita yang nakal, tim kita yang berbuat curang dengan keluar dari tempat kerjanya atau keluar dari rumahnya, kita ketahuan dari tool seperti itu. Ya, ini yang kita perlu pikirkan. Perlu nggak kita rubah ke sana? Ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Next, ya kan? Next. Ya, next lagi buka semua aja Pak technical support. Ya, cari peluang di pasar. Ya, coba geser lini bisnis sesuai dengan kondisi bisnis yang ada. Misalnya, ya garment, sepatu, tas, ubah ke APD, masker. Ya, plastik ubah ke botol spray, botol alkohol, packaging dan kawan-kawan. Ya, yang kedua apalagi? Cari barang murah. Ya, karena sekarang itu yakin dan percaya Bapak Ibu pasti banyak barang murah kalau Anda mau lihat. Ya, yang paling sering kelihatan adalah rumah murah. Ya, itu banyak sekali ya. Ataupun fashion murah. Itu juga kemarin istri saya yang beli satu harganya sekian, sekarang beli satu gratis satu. Ya, itu banyak sekali ya. Kalau ada peluang banyak barang murah, coba barang murah ini coba disimpan dulu. Ya, coba disimpan dulu kalau seandainya memang Anda punya barang murah ya. Tapi dengan catatan harus ada cash flow ya. Jadi selalu ada peluang di balik bencana. Ini yang perlu kita tekankan ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya punya klien di Ambon ya. Dulu zaman waktu kita ingat zamannya reformasi ya 98, itu Ambon sempat ngebom dan banyak orang Ambon pindah semua ke Bali Bapak Ibu waktu itu. Nah, kondisinya ada satu teman dari klien saya, ketika orang pada pindah ke Bali, kondisinya dia malah beliin rumah-rumah orang yang mau pindah ke Bali. Ya, alhasil dia beli rumah dengan harga yang sangat-sangat murah, dan ketika Ambon sudah kembali normal, dia menjadi salah satu tuan tanah di sana. Ya, jadi kita harus lihat selalu ada peluang di balik bencana. Ya, next. Oke. Next. Buka semua Bapak, boleh? Silakan. Bapak Ibu, saya mungkin nyampaikannya secara global dulu. Ya, sorry, back dulu ya. Karena saya lihat waktu saya kok sudah mepet ya. Nanti boleh ditanyakan di ini ditanyakan waktu Q&A ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini penting sekali ya.
apa yang harus dilakukan di human resource ya. Yang pertama pasti adalah improve terus skill karyawan Anda ya. Kalau Anda lihat sekarang di zaman COVID ini, malah menurut saya banyak peluang Bapak Ibu, terutama terkait dengan pelatihan. Kenapa? Karena sekarang Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan yang dulu harganya jutaan Bapak Ibu, sekarang dirubah ke digital dengan topik dan bahasan yang sama, tapi harganya murah atau bahkan banyak yang free. Ya, jadi ini salah satu opportunity untuk Anda bisa develop tim Anda daripada tim Anda nganggur, tim Anda di kantor saja nggak ngapa-ngapain atau pekerjaannya nggak banyak. Berikan mereka pelatihan, develop tim Anda. Ya, itu yang Anda boleh lakukan. Ya, berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan di Departemen Human Resource. Ya, nah kalau Anda juga boleh lihat, Pak, saya itu nggak pernah tahu Pak tim saya seperti apa. Ya. Mungkin kalau sering saya tanyakan ke berbagai pengusaha, saya kayak gini, Pak, Anda punya namanya KPI nggak? Apa itu KPI gitu ya? Kalau di KBC saya yakin dan percaya Anda sudah tahu. Ya, tapi di luar sana banyak pengusaha yang nggak tahu namanya KPI Pak itu. Ya, KPI itu adalah Key Performance Indicator, ya atau namanya rapor. Kalau kita misalnya kita di sekolah dulu punya rapor, ya, sekarang di perusahaan pun Anda harus punya rapor, Bapak Ibu. Ya, jadi rapor ini kalau saya punya strategi ya, saya punya modul namanya PSF ya, People System Finance. Saya punya modul ya, itu untuk kita bisa develop tim perusahaan kita itu dengan cara kembangkan dulu orang, kembangkan dulu sistem, akhirnya kita nanti harus pegang masalah keuangan. Ya, itu yang saya pernah lakukan. Nah, penilaian ini berhubungan dengan orang. Ya, jadi yakin percaya enggak percaya Pak Ibu bahwa dengan adanya indikator penilaian itu bisa menjadi salah satu support system untuk tim kita berkembang. Ya kalau orang misalnya nggak ada penilaian ya mereka bekerja bisa-bisa aja. Tapi begitu ada penilaian Pak Ibu, otomatis itu bisa salah satu hal yang men-trigger mereka. Ya. Sore ini sebelum saya ngobrol Pak Ibu, saya dapat satu WA ya dari tim dan ini sangat renyuh sekali, sangat luar biasa. Di tim kita selalu melakukan penilaian namanya tim teladan setiap bulan ya dengan cara kita penilaiannya 360 derajat, jadi atas bawah kanan kiri kita dinilai oleh seluruh tim, itu lebih objektif ya. Terus yang kita lakukan penilaian, setelah itu ada orang tim yang mendapatkan. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang ini berhubungan dengan generasi milenial ya, generasi milenial ini dan generasi Z tentunya itu ketokannya, kelihatannya itu generasi yang cuek, generasi yang yang katanya seperti yang kurang-kurang baik gitu ya. Tapi percaya enggak percaya Bapak Ibu bahwa setiap generasi itu punya kepentingan yang sama ya. Kepentingannya apa? Yaitu kepentingan untuk dihargai ya. Dan ini kita lakukan ketika mereka dapat tim teladan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, diposting ya sampai dia kirimkan ke papanya. Bayangkan, saya kebetulan papanya lagi sakit operasi, sudah berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, ya kita support juga, tapi ini dikirimkan ke papanya, Pak, ini bentuk prestasi saya untuk apa. Jadi disumbangkan, cuma penilaian tim teladan disumbangkan ke papanya, Pak. Bayangkan, dan itu sampai dalam sekali menurut saya kata-katanya. Ya, jadi penting sekali. Jadi bukan hanya terkait dengan kinerja, tapi terkait juga dengan penghargaan. Ya. Nah, berikutnya pertanyaannya, Pak, buat KPI itu nggak gampang, Pak. Yo, ngerti, KPI itu nggak gampang. Saya buat KPI aja buat perusahaan saya 2 bulan. Yaitu pun aja harus indikatornya dibongkar lagi ya. Nggak gampang memang, Pak Ibu. Nah, saya ajarkan Bapak Ibu cara yang gampang ya. Anda boleh catat gitu ya, karena ini simpel banget. Saya ajarkan namanya Tool 7 Question. Ya. Apa maksudnya, Pak, Tool 7 Question-nya gitu ya? Apa maksudnya Tool 7 Question? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin tahu ya kinerja dari tim Anda itu seperti apa, Anda tinggal panggil seluruh tim Anda, lalu Anda tinggal minta mereka pegang kertas putih sama ballpoint atau pensil, terserah ya. Suruh mereka duduk semua ya, semua barengan gitu ya. Habis itu Anda ngomong, Anda sebagai pimpinan Anda ngomong. Tim, teman-teman, tidak tahu Anda ngomong apa gitu ya. Teman-teman, saya ingin melakukan permainan. Jadi jangan ngomong Anda melakukan ini, melakukan sidak gitu, jangan takut mereka. Anda ngomong, tim, saya ingin melakukan permainan, ya, namanya 7 question. Nah, itu. Oke, sekarang, karena namanya 7 question, Bapak Ibu, maka Anda ada maksudnya terus ini adalah kita mengajukan 7 pertanyaan, ya, supaya Anda tahu bagaimana kinerja daripada tim Anda sebelum Anda sempat membuat KPI.
ya, ataupun Anda ingin tahu apapun, Anda juga bisa pakai tool 7 question ini, ya. Jadi misal gini, pertanyaannya yang pertama, satu, tuliskan nama Anda, misalnya gitu ya, atau nama dan Instagram Anda, misalnya seperti itu. Satu. Kedua, tolong tuliskan 3 hal positif yang Anda sudah dapatkan di kantor ini selama ini, di kantor selama ini, gitu ya. Jadi Anda juga sekalian evaluasi perusahaan Anda, ya. 3 hal positif yang Anda dapatkan. Kenapa harus 3? Supaya mereka terpacu untuk ngomong 3. Kalau enggak gitu nulisnya cuma 1, ya. 3 hal. Terus berikutnya, apa hal yang kurang baik? Nah, orang baik nggak usah nulis banyak-banyak, gitu. Ini cari-cari. Apa hal yang kurang baik yang menurut Anda yang kurang di kantor kita? Tuliskan menurut Anda, boleh Anda ngomong 3 juga boleh, atau Anda nggak kasih angka juga boleh. Ya, itu yang pertanyaan nomor 3. Jadi pertama adalah nama, kedua hal yang baik di kantor, ketiga hal yang kurang baik di kantor. Ya. Yang keempat adalah Anda tulis, sekalian Anda cari ide Bapak Ibu, ya, cari ide. Menurut Anda, apa saran Anda untuk memperbaiki hal yang nomor 3 yang kurang tadi? Ya, cari ide, ya. Nomor 4. Nomor 5, Anda tulis. Menurut Anda, siapa tim di dalam kita yang memiliki kinerja siapa di dalam perusahaan kita yang patut menjadi contoh, misalnya seperti itu, ya. Pertanyaan nomor 6. Nah, Anda tanya lagi. Ya, ini pertanyaan jebakan Batman, Pak Ibu. Jadi kalau Anda tanya di 7 question ketika Anda ingin tahu tim yang kurang, Anda jangan ngomong siapa tim yang kurang. Jadi Anda tanya ngomong gini, siapa tim yang perlu diberikan bimbingan lebih? Ya, jadi Anda pengen tahu. Tapi jangan sampai Anda ngomong tim yang kurang, takutnya mereka tidak mau ngomong. Jadi Anda tanya, siapa tim yang bisa diberikan bimbingan lebih? Atau siapa tim yang perlu disupport? Nah, jadi Anda langsung tahu. Ketika Anda cuma pakai tool 7 question, itu langsung Anda bisa tahu tim yang baik siapa, tim yang kurang siapa, perusahaan Anda sudah seperti apa yang baik, yang kurang apa, salahnya apa. Nah, itu dilakukan Bapak Ibu. Ketika saya pakai tool 7 question ini, seringkali saya dapat banyak ide dari tim. Ya, jadi ini tools yang simple tapi powerful. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ketika Anda ngomong ke tim Anda, pastikan bahwa Anda ngomong Anda yang membaca sendirian. Jadi tools ini atau tulisan mereka tidak akan diberikan ke departemen yang lain. Jadi mereka akan ngomong dengan terbuka, ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan, ya. Apalagi, nah, mau cari tenaga kerja bagus ini waktunya, Pak Ibu, ya. Karena sekarang banyak sekali pengangguran, ya. Kalau Anda lihat banyak yang di PHK, ya. Terakhir masih ada data kurang lebih jutaan, 1 sampai 3 juta orang. Kalau saya terakhir 1 jutaan kalau nggak salah, ya. Itu yang belum dapat bekerja. Belum lagi orang-orang yang baru lulus kuliah, baru lulus SMK. Ya, bayangkan orang-orang ini juga sekarang lagi sulit mencari pekerjaan. Jadi kalau Anda mau mencari orang yang baik, ya, sekarang waktunya, Pak Ibu. Ya, itu yang mungkin bisa dilakukan. Oke, next. Waktu saya tinggal sedikit, saya coba percepat. Nah, di finance, ya. Di finance, buka semua, Pak. Monggo, Pak. Sudah buka semua ya ini ya. Oke, di finance. Oke, karena kemampuan saya di finance, saya akan coba bahas lebih dalam, tapi waktunya cukup mepet ya. Saya coba persingkat, supaya Anda bisa mengerti. Bagaimana kita bisa melipat gandakan profit di finance, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ngomong angka, Bapak Ibu, kita nggak usah bingung-bingung, ya. Kalau sudah ngomong angka, supaya profitnya bisa naik, ya, caranya cuma simpel, Bapak Ibu. Adalah meningkatkan produktivitas, ya, dan mengurangi biaya. Ya, jadi kalau productivity dan performance itu adalah hubungan dengan omset dibandingkan biaya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita keluar 100, omsetnya 100, besoknya kita tingkatkan produktivitasnya, maka keluar biayanya 100, tapi omsetnya 200. Nangkep enggak? Jadi omsetnya tetap sama, tapi hasilnya berbeda. Itu intinya ke sana. Ya, yakin dan percaya Pak Ibu, kalau Anda ulak-ulik ya di bagian finance, perusahaan Anda banyak biaya, banyak hal yang bisa di-tune up. Ya, jadi intinya kalau Anda mau melipat gandakan profit dari finance, coba tingkatkan productivity dan performance. Karena productivity naik atau performa naik, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih efektif dan efisien. Alias biasanya omsetnya akan naik. Ya, atau profitnya akan naik. Hubungannya cuma itu, omset atau profit.
ya. Nah, so kesimpulannya kalau ngomong soal finance Bapak Ibu, usaha kita harus bisa mengefisiensikan 3 cost, ya. Yang pertama adalah cost orang, yang kedua adalah cost barang, yang ketiga adalah cost uang. Apa maksudnya, Pak? Nah, tak berikan dengan contoh. Yuk kita next berikutnya. Next, technical support, boleh next. Oke, buka semua next, technical support. Nah, ini contoh ya. Mengefisiensikan kos uang, barang, dan orang. Nah, sebagai contoh kita lari dulu kepada inventory, Bapak Ibu. Banyak kasus di perusahaan ya yang terjadi adalah inventorinya. Yang pertama, belum pernah menata dan melabel barang. Ini simple thing, tapi ternyata banyak loh yang belum melakukan. Ya, ketika kita nggak pernah nata barang, nggak pernah melabel barang, ini terjadi adalah apa? Mencari barangnya susah, Pak. Ya, nggak pernah opnam, Pak. Ya, ketika mencari barangnya susah, otomatis apa? Kos orangnya naik. Ya, nyari satu barang aja setengah jam. Nah, itu kos orangnya naik. Ya, yang kedua, tidak pernah opnam. Ya, Anda perlu tahu kalau untuk usaha Anda, misalnya Anda yang hadir hari ini, tidak pernah melakukan stok opnam barang, ya, saya cuma ngomong sama Anda masing-masing Bapak Ibu, bahwa hati-hatilah Anda sedang berdosa. Berdosa apa maksudnya? Berdosa Anda sedang memberikan tempat yang luang untuk orang-orang yang memang lagi, ya, bahasanya itu kepleset gitu ya, atau kilaf gitu ya, untuk melakukan namanya kecurangan. Ya, jadi kita, maksudnya orang melakukan kecurangan ini kan belum berarti karena dia butuh, tapi karena adanya kesempatan. Ya, jadi kalau kita nggak pernah opnam, kita memberikan mereka kesempatan untuk berbuat curang. Nah, ini kita juga harus pikirkan ya. Kalau ketika nggak pernah opnam, terjadi kecurangan, maka kos uangnya Anda bermasalah. Ya. Terus apa lagi? Barang terlalu banyak di gudang, ya. Terlalu banyak di gudang akhirnya nggak kejual, ya. Akhirnya rusak, otomatis kos barangnya bertambah. Barang sering kurang, ya. Punya barang tapi ternyata waktu dijual, ada omset masuk, ternyata barangnya nggak ada, orangnya batal beli, akhirnya kehilangan omset, ya. Akhirnya kosnya bertambah, kos barangnya bertambah, kehilangan omset, ya. Banyak barang mati, dead stock, nambah kos tempat, ya. Jadi kosnya juga nambah, barangnya, tempatnya nambah, kos barangnya juga nambah, ya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. So dari segi inventory saja kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi namanya kos orang, kos barang, dan kos uangnya itu besar. Ya, next. Technical support, next, boleh. Ya. Nah, terus apa Pak yang harus dilakukan Pak ketika kita ngomong terkait dengan barang? Ini simple thing Bapak Ibu ya, tapi ini yang sering saya temuin, jarang yang tidak semua orang melakukan ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus pikirkan bagaimana kita membuat manajemen inventory yang baik ya. Jadi kita harus atur barang kita ya, kita harus atur barang kita. Kita harus hitung pertama bagaimana mengatur layout dari gudang kita supaya orang ngambil barang kalau fast moving itu lebih cepat ngambilnya daripada fast movingnya di belakang ngambil susah, seperti itu. Jadi kita ngatur barang, saya fast moving dekatnya pintu masuk, gitu ya. Slow moving di agak belakang, seperti itu contohnya. Terus apalagi bisa dilakukan? Kita bisa ngitung namanya buffer stock, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda sudah tahu buffer stock atau enggak, ya. Tapi buffer stock itu adalah, kelewatan, buffer stock belum. Buffer stock yang di nomor 5 ya. Tapi saya jelaskan dulu enggak apa. Buffer stock. Nah, kenapa kok hitung buffer stock? Jadi kalau misalnya gini, Pak, saya kehilangan omset, Pak. Sering kali saya ke restoran nih, contoh ya, ke restoran. Pak, mau beli ikan gurame asam manis, Pak. Oh, sold out, Pak. Gitu katanya ya. Pak, beli bebek penyet, Pak. Sold out juga, Pak. Pak, beli ayam nanking, Pak. Sold out juga. Pertanyaan saya, jualan apa sih restoran ini kan gitu ya. Pernah loh saya ketemu kayak gitu, Bapak Ibu. Ya, kebetulan memang mungkin baru gitu restorannya ya. Nah, tapi Anda pikirkan, kalau seandainya sold out semua, omsetnya hilang, Mbak Ibu. Ya, maka kita perlu namanya buffer stock. Itu simple ya. Buffer stock itu apa maksudnya sih? Buffer stock ini adalah stok minimal dan stok maksimum yang harus kita miliki di perusahaan. Ya, kalau minimal stok tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Anda reorder point. Jadi order point itu maksudnya misalnya barangnya sudah sekian, ini harus diorder, harus pesan lagi. Supaya apa? Tidak sampai kekurangan, ya, tidak sampai kekurangan, ya. Tapi kalau misalnya Anda maksimum stok,
ya. Kan ada minimum sama maksimum stok ya. Kalau maksimum stok itu tujuannya buat apa? Seandainya Anda punya departemen purchasing, ya. Kan katanya orang-orang nih, tapi enggak mesti Pak Ibu ya, tergantung orangnya dan tergantung sistemnya kita. Bagian purchasing itu lahan basah Pak. Bagian purchasing ini gampang di apa bisa gitu ya. Nah, kalau Anda enggak punya maksimal stok Bapak Ibu, maka yang terjadi Anda tidak punya kontrol terhadap purchasing Anda untuk melakukan pembelian. Alias apa? Purchasing bisa melakukan pembelian dengan seenaknya sendiri. Tapi begitu ada maksimum stok, maka dia tidak bisa membeli pembelian selain daripada batas maksimumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Tetapkan sistem barcode. Ya, ini penting banget. Kalau misalnya Anda mau pakai barcode ini akan lebih mempermudah Anda untuk masuk dan keluar barang, ya, ataupun bahkan untuk stok opnam. Berikan kartu stok, ya, buat tracking dan alur sistem inventory yang baik, ya. Terus yang apa lagi? Kelola barang mati Bapak Ibu, ya. Waktu kemarin sempat di COVID kemarin kita buat kegerakan 10.000 masker gratis, ya. Pertama dari keniatan gara-gara Bu Ina ya dari KBC itu mengeluarkan statement di grup waktu itu bahwa boto support waktu itu saya tergerak, akhirnya kita bergerak bersama teman-teman dari keluar APD, habis itu sampai kita keluarkan masker 10.000, yang terakhir sudah 20.000 Mbak Ibu. Nah, tapi Mbak Ibu, true story, kita disumbang dari teman kita yang lain, perusahaan garment, dia sumbang kita itu barang matinya Mbak Ibu. Ya, jadi dia sumbang barang matinya dia, kain putih disumbangkan kita. Ya, kalau seandainya kita bisa kelola barang matinya kita, seandainya kita diobral, ya silakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa diobral, ya didonasikan aja atau dibuat branding, ya misalnya dibuat masker, ada brandingnya, gitu ya, itu juga boleh. Jadi anything bisa kita lakukan asal kita terbuka Bapak Ibu, ya. Ini sebagai contoh di inventory. Next berikutnya, oke, tinggal 4 slide, semoga waktunya masih nutut, ya. Oke. Setelah kita ngomong inventory, ya inventory kan kita ngomong di keuangan ini kan simple Pak Ibu ya. Keuangan ini kan ada pintu-pintu yang perlu kita jaga, gitu ya. Ya saya ngajarkan dulu pintu-pintunya supaya Anda nggak bingung. Pintu pertama adalah inventory dulu kita jagain. Inventory-nya harus beres supaya nanti kita kos orang, kos barang, kos uangnya nggak besar, misalnya seperti itu. Nah, apalagi yang pintu perlu kita jaga di sisi piutang Bapak Ibu, ya sisi piutang. Nah, kasus yang sering terjadi di piutang adalah pertama, ya, sering berikan piutang tapi limitnya kebesaran, ya. Atau berikan piutang tapi temponya kelamaan, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda boleh berikan piutang, boleh. Tahu ya piutang? Piutang itu kita jual ke orang, orang itu memberikan kita memberikan hutangan ke orang. Ya, kita menjualkan orang tapi orang itu nggak langsung bayar. Nah, banyak orang-orang berpikir, Pak, saya itu kejar omset, Pak. Saya harus kejar omset, Pak. Oke, kejar omset bagus, ya. Tapi bagi saya harus kejar omset, oke. Tapi yang berikutnya cash flow bagus dan profit bagus, ya. Bayangkan Anda menjual buahnya, tapi termin piutangnya 6 bulan, ya. 6 bulan itu sama dengan Bapak Ibu kalau kita lihat di bank, kalau Anda utang bank itu sama dengan 6%. Loh, kok bisa 6%, Pak? Ya bayangkan misalnya Anda punya utang bank itu 12% setahun. Ya, kalau tak bagi 12, ketemunya per bulannya utang bank Anda adalah 1%. Jadi kalau dikalikan 6, Bapak Ibu, ketemunya adalah 6%. Ya, kalau Anda ngasih utang ke orang 6 bulan, maka Anda sedang kurang profit Anda sedang berkurang profitnya sebesar 6%. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, bahwa ngasih piutang itu juga jangan lama-lama. Ya, yang berikutnya, kalau seandainya ini cerita true story juga Pak Ibu ya. Kemarin waktu COVID kemarin saya punya teman perusahaan plastik. Habis COVID barusan PSBB Pak Ibu, pabriknya kebakaran. Ya saya nggak minta ya, tapi ini true story ya, kasihan banget. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya customer dengan kondisi seperti itu dan piutangnya kita banyak dan lama, apakah Anda tidak juga terdampak secara cash flow? Meskipun customer-nya itu masih bayar karena dia orang yang baik, gitu ya. Tapi cash flow Anda seperti apa? Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memperkecil piutang kita. Ya, pernyataannya adalah banyak orang itu takut untuk memperkecil termin piutang. Kenapa? Karena banyak kompetitornya juga melakukan hal yang serupa. Misal, tadi ya perusahaan X gitu ya, dia kasih 6 bulan. Kenapa? Karena kompetitornya juga 6 bulan. Nah,
Maka Bapak Ibu yang harus kita perhatikan adalah apa? Kita harus cari USP-nya kita. Unique selling point-nya kita itu apa sih? Ya mungkin di KBC juga sering diajari USP. Ya kita coba cari USP-nya kita itu apa sih? Supaya kita bisa menjual, kita nggak harus perang di masalah piutang. Ya kita nggak harus perang untuk memberikan termin piutang yang lama. Ya itu sudah zaman Mbak Ibu. Sekarang harus kita pikirkan, gimana caranya customer kita edukasi supaya customer itu mau mengikuti cara kita, bukan kita yang mengikuti cara customer, ya. Tempat kami konsultan keuangan, ya. Kalau di tempat lain, seringkali konsultan itu dibayar di akhir, Bapak Ibu, ya. Tapi kami sering mendapati bahwa kadang-kadang karena jasa itu susah sekali pembuktiannya. Jadi kadang-kadang ada klien yang nakal nggak mau bayar, ya. Akhirnya Bapak Ibu, kita edukasi customer kita. Sekarang Bapak Ibu, mohon maaf ya, customer kita tuh selalu bayar 3 bulan di depan. Jadi kita belum kasih service, sudah mereka bayar 3 bulan. Dan itu mau Bapak Ibu. Ya, padahal konsultan lain belum tentu mau. Belum tentu dilakukan. Ya. Jadi caranya kita harus mengedukasi customer kita. Ya. Terus apa lagi? Coba gunakan treatment baru supaya penjualan COD bisa diperbesar. Jadi fokusnya adalah cash flow. Di zaman seperti sekarang ini harus pikirkan terkait cash flow. Ya. Jadi cash flow is king, cash is king, ya, bukan lagi omset is king, no, cash flow is king. Omset penting tapi nggak ada profit, nggak ada cash flow, nonsense. Jadi Anda harus pikirkan bagaimana kita bisa win-win. Customer happy, kita ya happy. Jadi bagaimana caranya? Tapi kalau bisa diperbesar COD-nya ataupun penjualan tunai, ya. Di sisi cash Bapak Ibu, ini yang saya perlu sampaikan bahwa yang terjadi di lapangan adalah satu, ya. Banyak orang itu investasi di bisnis yang tidak selini. Kenapa? Karena mereka kelebihan cash, ya. Jadi kelebihan cash akhirnya bingung mau investasi apa. Cari investasi pertama, investasinya bodong, gitu ya. Atau yang kedua, investasi di bisnis yang tidak selini, ya. Yang berikutnya kekurangan cash, ya. Jadi kekurangan cash akhirnya banyak utang di bank, ya yang terjadi. Nah, sama yang seperti saya sampaikan tadi Pak Ibu, kalau utang di bank itu juga mengurangkan profit kita, ya. Tapi yang berikutnya, kalau seandainya kita investasi di bisnis yang lain, yang sering kami alami, ya, kebetulan saya juga certified financial planner, ya, jadi saya sering lihat bahwa orang-orang yang terburu-buru investasi, sebagai contoh Anda investasi di fixed income, ya, kalau Anda lihat kemarin produk-produk investasi fixed income, Bapak Ibu, itu semuanya bertumbangan, ya, kebetulan saya juga ada nyantol di sana, karena saya juga ajarkan ke klien saya, tapi kebetulan, ya, pas lagi, ya, kondisi yang tidak memungkinkan lah kita ngomong, ya. Nah, yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, kalau kita punya cash yang banyak, ya, sebaiknya Bapak Ibu cari bisnis yang Anda itu paham, ya. Jadi cari yang di lini yang deketan, yaitu saya belajar dari pengusaha-pengusaha yang besar. Seringkali mereka kalau investasi yang baru itu adalah investasi di bisnis yang mendukung bisnisnya sebelumnya, ya, di depan atau di belakang, ya. Kalau mau berinvestasi juga cari investasi yang mungkin lebih baik, ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda kekurangan cash, nah yang harus dilakukan apa? Coba buat budgeting cash flow yang baik. Ya, jadi Anda buat budgeting. Jangan sampai Anda cuma keluarkan uang, akhirnya cash Anda kurang. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Nah, Pak, bagaimana Pak seandainya kalau saya sudah mengutang di bank dengan bunga 12-13%? Nah, ini kabar baik Bapak Ibu. Ada satu sistem namanya refinancing. Refinancing itu maksudnya adalah kita itu berutang ke bank dengan sistem refinancing. Ya, which is seringkali bank-bank besar itu memberikan fasilitas dengan bunga yang hampir mirip dengan KPR, Bapak Ibu. Ya, jadi daripada Anda mungkin KMK, kredit modal kerja atau kredit investasi, Anda bisa menggunakan sistem refinancing dengan bunga yang kurang lebih 7-8%. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, solusinya untuk cash, ya. Nah, bukan solusi, ini statement, ya. Kalau ngomong secara company, Bapak Ibu, kalau Anda misalnya banyak investasi, memang baik. Tapi kalau secara planning cash flow, sebaiknya sisakan saldo cash itu antara 15-20% daripada total aktiva. Ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau dari sisi utang, ada sisi orang yang tidak suka punya utang, ada sisi orang yang sering kesenangan punya utang atau suka punya utang banyak, ya. Nah, yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu,
yang tidak suka punya utang, syukur alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, maksudnya senang berutang nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita bisa menggunakan hutang ya dengan yang bagus ya, maksudnya kita bisa baik, kita fair dengan customer, kita bayar utang dengan termin pembayaran yang kita fair dengan supplier ya, kita bayar utang dengan termin pembayaran yang berlaku, maka Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu Anda bisa mempunyai modal usaha itu dari hutang dan itu legal dan itu tidak menyalahi aturan dan juga win-win untuk semuanya ya. Tapi kalau seandainya Anda punya utang yang kebanyakan, ya kondisi seperti ini gitu ya, kondisi seperti ini kebanyakan utang dan tidak bisa membayar, mungkin coba Anda bisa lakukan negosiasi termin hutang ke supplier Anda. Ya, poinnya adalah apa? Kalau misalnya nih ya, si supplier dengan senang hati memberikan termin hutang kepada Anda misalnya 4 bulan, ya misalnya, ya atau 3 bulan atau 2 bulan. Tapi dengan Anda bisa mengatur arus barang Anda bisa mengatur arus piutang Anda punya perputaran barang dan perputaran piutang Anda misalnya kalau cuma 1 bulan atau 1 bulan setengah, padahal hutang Anda 2 bulan atau 3 bulan, Anda bisa punya modal dari hutang usaha. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, yang terakhir Pak Ibu, ya, yang terakhir, ini waktu saya over 10 menit nih, mohon maaf ya. Terakhir. Nah, dari sisi Aktiva ya, boleh dibuka semua, silakan. Nah, kalau di sisi Aktiva Bapak Ibu, yang sering kita hadapin adalah ternyata ketika kita review Bapak Ibu, banyak perusahaan itu yang sering punya aset tapi asetnya nggak produktif, ya. Belum lagi biaya maintenance untuk asetnya tinggi. Nah, ini yang perlu kita lihat. Apakah di dalam bisnis kita aset-aset yang seperti ini perlu nggak kita jualin, ya? Atau daripada kita beli baru, murah mana kita beli atau kita sewa? Ya, ini juga harus kita pikirkan. Ya, karena kalau kita utak-utik ya, apalagi kalau Anda sudah perusahaan yang besar, punya aset banyak, seringkali kalanya di sana. Ya, asetnya kebanyakan, maintenance-nya besar tapi tidak kelihatan. Ya, itu yang harus kita lihat. Begitu diutak-utik Bapak Ibu, profitnya langsung nambah. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu saya kasih tips seperti itu. Mohon maaf saya agak sedikit cepat karena waktunya sudah sudah agak habis ya. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi Q&A ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas materinya, luar biasa sekali Pak Dedi. Bapak Ibu, terima kasih Pak Alex. Saya yakin tadi saya ngelihat juga ada begitu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memang ini waktu juga sudah mepet, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kita Pak Dedi. Dari begitu banyak hal yang harus kita lakukan, ada begitu banyak materi yang tadi disampaikan, kalau kita sebagai pengusaha itu kira-kira apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu Pak Dedi ya, supaya profit kita yang saat ini sedang suffer, yang saat ini sedang minus, itu bisa paling enggak keuangan positif, profit bisa tetap terus meningkat, enggak sampai minus-minus lagi. Mungkin dari semua materi tersebut yang diprioritaskan yang mana Pak Dedi? Silakan Pak Dedi. Di cost Pak, kalau menurut saya Pak. Jadi depend kembali ke setiap perusahaan Bapak Ibu. Tapi rata-rata ya kalau misalnya kita lihat di sebagian besar usaha saat ini, ketika kita berharap omset naik drastis 2 kali 3 kali lipat ini agak tidak masuk akal karena daya beli juga berkurang. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita pun minus ya, minus 4%. Singapura malah parah, minus 40%, bahkan ekspor-impor pun juga belum terbuka. Jadi kalau seandainya kita mau genjot omset pun agak tidak masuk akal. Ya, bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa. Sebagian mungkin perusahaan mungkin bisa, tapi sebagian yang lain mungkin tidak. Nah, so yang paling bisa kita kontrol adalah yang di dalam internal perusahaan. Yaitu apa? Yaitu cost. Ya, karena kalau omset kan kita berhubungan dengan eksternal perusahaan, tapi kalau cost itu berhubungan dengan internal perusahaan. Nah, jadi yang harus kita manage baik-baik Pak adalah cost. Jangan sampai cost-cost yang nggak perlu kita lakukan. Sebagai contoh gini, Pak, saya mau beli gedung sebelah, misalnya seperti itu ya.
Tapi gedung sebelah ini kan kita ngomong capex Pak Ibu ya, capital expenditure, jadi biaya untuk belanja modal. Tapi masalahnya adalah THR kemarin belum terbayar, misal seperti itu ya. Nah, lebih baik kita jangan buru-buru ngurusin yang di luar atau belanja-belanja yang nggak penting, tapi kita urusin dulu biaya-biaya yang kita lakukan, yang perlu kita keluarkan, ya. Atau kita bisa menghemat biaya supaya nggak sampai terjadi bleeding yang berlebihan. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Gitu Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Dedik. Jadi kalau saya boleh simpulkan, dalam kondisi saat ini, untuk meningkatkan omset, jujur agak susah. Kenapa? Karena kondisi pasar pun mereka juga suffer, semua punya prinsip yang sama, cash is king, sehingga semua pun kalau mau konsumsi juga mikirnya 1000 kali lipat, jadi agak susah. Jadi hal pertama yang pasti kita bisa lakukan adalah kita mengefisiensikan pengeluaran kita, sehingga pengeluaran nggak terlalu besar, kalau sampai suffer pun nggak parah-parah, gitu Pak Dedik ya. Oke. Benar Pak. Oke, dalam sisa waktu yang minim ini, mungkin bisa tolong di-sharingkan, tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah difilter oleh teman-teman. Oke, mungkin bisa tolong di-zoom in ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan terpilih ini Pak Dedik. Jadi tadi Pak Dedi ada menyampaikan bahwa ada tools 7 questions, Pak Dedi. Di situ tadi saya juga pribadi mencatat, tapi yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi baru 6, Pak. Oh, 7-nya kelewatan ya, Pak ya? Iya, dari baru 6. Yang ke-7 ini belum tersampaikan, Pak Dedi. Silakan, siap. Pak. By the way, 7 pertanyaan ini pertanyaannya bisa beragam, Pak. Jadi tidak terpaku dengan apa yang saya contohkan. Jadi misalnya, mau ditambahkan lagi misalnya 1. Apa saran Anda untuk perbaikan tim yang kurang tadi? Itu juga bisa. Ya, itu sebagai contoh ya, Pak ya. Jadi, buat Bapak Ibu, 7 question ini kondisinya memang pertanyaannya sporadik. Ya, Anda juga misalnya tanyakan misalnya polling, misalnya gitu, sebagai bentuk polling juga bisa. Atau Anda ingin tahu misalnya gambaran pribadi masing-masing, itu juga bisa. Ataupun misalnya terkait dengan program kerja, nah itu juga bisa. Ya, sebagai contoh saya pernah gini Pak, ini contoh ya di perusahaan saya. Saya sering menjadikan, karena ini di tim saya, tim kami ini kan konsultan, ya konsultan keuangan, ya, which is kelebihan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau misalnya kelebihannya adalah saya mengedukasi orang-orang yang mungkin lebih gampang diomongin dengan bahasa teknikal gitu ya. Maksudnya bahasanya halus gitu ya, bahasanya halusan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan mohon maaf dengan guru gitu kan, kita nggak bisa dengan bahasa yang teknikal gitu ya. Bahasa yang terlalu teoritis nggak bisa. Jadi bahasanya harus yang bahasa gaul gitu ya, bahasanya mereka gitu. Jadi plus dan minus. Tapi kekurangannya tim kami ketika mereka sudah pandai Pak, itu sudah pandai ya, namanya kan konsultan ya, ketika mereka pandai itu kondisinya adalah mohon maaf biasanya daya jualnya tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seringkali mereka ditawarkan oleh perusahaan lain gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Jadi karena sudah punya skill gitu ya, akhirnya ditawarkan lebih tinggi. Nah, itu PR buat saya sebagai pimpinan gitu ya, bahwa kita punya tim ya jangan seperti itu. Maksudnya kalau sudah pintar terus diajak, maka sebagai cambuk juga buat saya supaya saya bisa fighting mati-matian dan saya bisa melakukan supaya tim saya juga bisa happy dengan perusahaan. Nah, salah satu hal yang saya lakukan dengan tes mohon maaf gitu ya, saya beberapa kali untuk posisi-posisi yang strategis di perusahaan saya bahkan nanyain masalah gaji. Jadi seperti ini, saya tanyain. Pertanyaan masuk ke impian nih, contoh ya. Apa impian Anda 2-3 tahun mendatang? Jadi kita juga perlu tahu impian tim kita, ya. Jangan kita sebagai pimpinan cuma mikirkan, wes pokoknya aku kerja, aku dapat profit, aku bisa memenuhi kepentinganku. Nah, itu selesai, Mbak. Usaha Anda ya berjalan, tapi mau besar
mungkin ya selama saya lihat di pengusaha-pengusaha juga yang besar agak susah ya, karena biasanya perusahaan besar itu juga mempertimbangkan atau memikirkan juga kesejahteraan dari timnya ya. Nah, kembali yang tadi saya habis tanyakan ke impiannya mereka, terus saya tanyakan juga ke mereka, berapa nominal gaji yang Anda harapkan untuk Anda capai gitu ya 1-2 tahun mendatang. Nah, saya tanya Bapak Ibu secara 7 question itu. Berikutnya saya tanya lagi, apa yang kira-kira Anda ingin lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, jadi kita bisa tahu tim yang kaliber yang mana. Kalau misalnya ditulis, aku pengen naik gaji, contoh ya, dia naik 2 kali lipat. Tapi yang dilakukan tidak kaliber, yang dilakukan misalnya ya biasa-biasa. Nah, berarti ya ini cuma asal ngomong gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tulis sekian, tapi pertanyaannya perlakuannya dia yang ditulis benar-benar mencerminkan. Nah, Bapak Ibu boleh kasih challenge ke dia ya supaya dia bisa lebih berkembang. Nah, itu banyak banget contoh caranya atau fungsinya banyak banget Bapak Ibu. Ya, kalau ngomong 7 question. Gitu. Oke, thank you Pak Dedik. Jadi intinya tools 7 question ini tidak paten, tidak fix. Kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan, dengan siapa kita ingin memperoleh informasi. Betul seperti itu Pak Dedik ya? Benar Pak, benar. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua Pak Dedik. Jadi begitu banyak orang, begitu banyak perusahaan, semuanya dalam kondisi pandemi saat ini punya prinsip sama, Pak. Jadi cash is king. Dengan arti kata, semakin mereka pegang uang, itu semakin safe. Karena masa depan masih nggak jelas. Kapan pandemi berakhir, masih nggak ada yang tahu. Sehingga semua pegang prinsip cash is king. Nah, kalau semua orang pegang prinsip cash is king, gimana caranya kita bisa meyakinkan customer, mengedukasi pembeli, supaya mereka mau bayar jasa atau produk kita di depan. Tadi kan Pak Dedi ada sempat sharingkan mengenai kisahnya, ya kan? Mungkin bisa dibagikan tips triknya. Silakan Pak Dedi. Oke, ini beda-beda ini dengan pertanyaannya Pak Victor ya, Pak Alex ya. Ya, betul. Oke, jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau seandainya kita setiap usaha beda-beda. Saya contohkan di perusahaan saya aja ya, karena kan saya tidak tahu perusahaan Pak Victor apa. At the end pertama adalah kalau customer mau bayar di depan, itu kembali ke masalah trust. Yaitu tidak bisa dipungkiri ya. Kembali ke masalah trust ya. So, trust ini didapatkan oleh apa? Ya. Yang pertama didapatkan dengan hubungan baik ya. Jadi dengan hubungan baik terlebih dulu. Kedua dengan kredibilitasnya kita ya. Jadi kita sudah membangun kredibilitasnya kita seperti apa ya. Ketiga kembali kepada bargain kita ya. Jadi kepada bargain power kita ya. Jadi apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual gitu ya, apa yang kita berikan value-nya kepada customer kita. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Nah, saya tempatkan Bapak Ibu waktu kita mau memberikan pembayaran depan pertama kali gitu ya. Sebagian klien yang lama itu komplain, Pak. Ya, di sebagian klien yang lama itu komplain. Dulu saya nggak pernah bayar di depan, sekarang kok harus bayar di depan. Ya. Akhirnya perlu upaya namanya persuasif, Pak. Jadi pertama kita harus punya kredibilitas dulu bahwa saya ini loh nggak mau bohongin kamu. Saya ini loh nggak mau nipu uangmu. Saya ini pasti kasih kamu yang terbaik. Tapi saya perlu proses seperti ini karena A, B, C, D, F, G. Nah, Anda harus jelaskan juga alasannya. Loh. Anda jelaskan ke mereka. Nah, terus habis itu dikasih persuasif, Pak. Kita harus dekatin secara persuasif. Jadi yang klien-klien baru begitu masuk ke tempat kami, kita langsung codorin 3 bulan depan, mereka pertamanya komplain. Ya, tapi kita ngomongin akhirnya mereka juga oke, ya sudah enggak apa-apa ya dengan tentunya dengan ABCDFG ya Pak Victor ya. Nah, yang klien lama yang lebih susah. Yang klien baru kan nurut ya. Yang klien lama lebih susah karena mau kita kasihin gitu sudah terbiasa. Ya kembali ke upaya persuasif, Pak. Ya, kepada persuasif, kepada pribadi kita, kepada hubungan kita dengan mereka. Akhirnya sebagian besar klien kami pun mau bayar di depan. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, how about your business? Nah, ini tergantung sih, Pak. Kalau misalnya Anda di ini ya produk ya, di produk. Nah, mungkin Anda bisa cari caranya sistem PO. Ya, PO kan juga bayar di depan. Ya.
Anda mau impor. Banyak kan perusahaan tuh yang misalnya dia bukan impor. Anda mau jual barang, barangnya belum datang. Tapi Anda PO duluan. Yuk PO yuk. Nah, tapi kembali lagi. Kalau misalnya Anda PO-nya, mohon maaf ya, Anda PO-nya buah jeruk. Anda nggak usah beli di Anda buah jeruk, di sebelah sana juga ada buah jeruk, gimana? Ya gitu. Ya, mau PO ya percuma. Tapi kalau misalnya Anda contoh nih, PO buah yang nggak pernah ada di pasar, gitu ya, atau jarang ada di pasar. PO dulu nih. Ada kemungkinan mereka juga mau. Jadi depend on their business, in your business akan berbeda-beda. Gitu. Oke, thank you Pak Dedi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, supaya kita bisa minta pembayaran di depan, yang pasti jaga kredibilitas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hubungan baik kita dengan customer selama ini itu juga akan sangat membantu untuk kita bisa minta pengertian mereka untuk bayar di depan. Dan yang ketiga tadi ada bargaining, ada negosiasi. Siapa tahu kalau bayarnya mungkin di depan, ada value yang ada diskon-diskon khusus, nilai yang mungkin lebih murah daripada kalau yang bayarnya di belakang, sehingga mungkin mereka akan lebih tertarik karena mereka menganggap lebih ekonomis gitu Pak Dedi. Yes, benar Pak. Bisa pakai sistem diskon juga bisa, pakai sistem bundling juga bisa, macam-macam sih Pak caranya. Oke. Ini gini Pak Dedi, tadi kelihatan juga ada beberapa partisipan yang raise hand, angkat tangan, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi saya melihat ada Pak Daniel Rims. Dari teman-teman panitia mungkin bisa dibantu kalau mungkin ada partisipan yang raise hand. Oke, Bapak Ibu, kalau kita coba simpulkan dari materi yang di-sharingkan oleh Pak Dedi pada malam hari ini, itu sebetulnya gimana cara kita meningkatkan profit di perusahaan. Langkah pertama, tadi Pak Dedi sudah sharingkan, adalah dengan cara meningkatkan pemasukan, meningkatkan omset, dan menekan pengeluaran. Betul gitu Pak Dedi ya? Benar Pak. Tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa hal-hal yang harus ditingkatkan pemasukannya dan ditekan pengeluarannya itu ada di 4 pilar perusahaan. Tadi ada di pilar marketing, operasional, finance, dan juga di departemen HR atau HRD. Jadi Bapak Ibu, materi yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng, betul-betul mantap. Kita sudah mendapatkan makanan jasmani pada malam hari ini, kita sudah mendapatkan roti hidup pada malam hari ini, dan juga makanan rohani, makanan jasmani, semuanya kita sudah terima secara imbang pada malam hari ini. Tadi kita juga sudah mulai dengan doa, pada malam hari ini kita juga mau tutup Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam doa penutup pada malam hari ini, Bapak Ibu, setelah ini nanti akan ada link yang akan di-sharing. Link ini berisi tentang tolong beri saran dan masukan Bapak Ibu mengenai materi, mengenai pemateri pada malam hari ini, sehingga acara Biskom ke depan bisa menjadi lebih dan lebih baik lagi. Nanti setelah Bapak Ibu mengisikan saran dan masukan tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan materi PDF yang sudah di-sharingkan oleh Pak Dedi pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa langsung download. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kolom grup chat juga. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya persilahkan Pak Gunawan Yohanes yang tadi sudah buka dengan doa, silahkan untuk ditutup juga dengan doa. Silahkan Pak Gun. Baik, terima kasih banyak Pak Alex. Teman-teman sekalian, saya yakin bahwa teman-teman sudah sangat terberkati oleh sharing yang dibawakan oleh Pak Dedi. Kalau boleh, saya mau meminta izin kepada tim multimedia untuk membuka mikrofon teman-teman di sini yang ikut. Ada 76 orang yang ikut. Izinkan mereka membuka mikrofonnya. Teman-teman juga boleh membuka mikrofonnya. Terus kemudian kita mau bilang thank you kepada Pak Dedi. Sama-sama ya, kita sudah terberkati hari ini
Thank you Pak Dedi. Thank you atas Thank you Pak Dedi. Pak Dedi. Sama-sama. Thank you atas sharingnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Dedi. Baik. Thank you. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Oke, Dedi. selamat malam Thank you semua. Pak, thank you Bu, Thank you. thank you semuanya. Ya.